She was beat up and cut up. She had cuts on her face. She has swollen jaws, bruises on her body. And unconscious. I was notified by them that they had DNA that had matched my case. And I'm going to prove to these people that I'm right. The very first time I met George Perez he looked at me and said, "Oh my God, I hate cops." Was I nervous? Absolutely, I would have every right to be. This is painful and as traumatic and embarrassing as all of that might be. When she died, the case didn't die for me. I wanted to see it through for her and for the other victim. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata misteri seorang gadis Ukraina yang ditemukan terkapar tak berbusana di pinggir jalan daerah pinggiran Miami, Amerika Serikat. Yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Suatu pagi pada 21 Februari 2005 di sebuah lahan kosong yang dipenuhi rerumputan liar di pinggir jalan daerah Miami, Amerika Serikat, seorang gadis muda berambut pirang tergeletak tak sadarkan diri tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya. Kondisi fisiknya sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya termasuk wajahnya dipenuhi oleh luka-luka memar yang sangat parah. Seperti telah habis dipukuli dan dibuang begitu saja di tempat ini. Gadis itu ditemukan oleh seorang pria yang tak sengaja mengendari mobilnya melewati tempat tersebut ketika ia hendak pergi bekerja pada pukul 8.30 pagi. Polisi pun segera tiba ke lokasi setelah pria itu melaporkannya pada polisi. Begitupun ambulan yang segera tiba dan membawa gadis itu ke pusat trauma rider Rumah Sakit Jackson Memorial dalam keadaan sangat kritis. She was beat up and cut up. She had cuts on her face. She has swollen jaws, bruises on her body. And unconscious. Detektif Ellen dari kepolisian Miami menangani kasus gadis misterius ini karena tanpa memiliki identitas apapun. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki hanyalah sebuah selimut berwarna biru yang berada di dekatnya. Polisi lantas mengujinya untuk melacak bukti, namun ternyata tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya polisi menyisir rumah-rumah warga sekitar yang dekat dengan lokasi kejadian. Serentak berita pun menyebar luas di berbagai media tentang gadis misterius ini. Dengan penuh tanda tanya, siapakah gerangan gadis itu dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Karena gadis ini belum juga sadarkan diri, beruntungnya ia masih bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, gadis itu akhirnya siuman, namun belum bisa bicara. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan menuliskan jawaban di atas kertas ketika polisi menanyainya. I woke up. I had a lot of pain. I remember somebody asked me what was my name. He was able to write some information down on a piece of paper. Gadis itu bernama Inna Butniska, berusia 21 tahun. Ia berasal dari Ukraina dan ia bekerja untuk salah satu perusahaan kapal pesiar yang beroperasi di Miami. Kemudian Ina menuliskan nama pengacaranya dan itu menjadi suatu keanehan bagi polisi. Apakah gadis itu terlibat dalam kasus kejahatan perdata atau pidana? Karena menyodorkan nama pengacaranya. Dan ternyata inilah alasannya kenapa ia memiliki pengacara. Ina telah terluka di kapal dan ia mengajukan gugatan pada perusahaan pelayaran di mana ia bekerja. Dan selama masa pemulihannya, perusahaan pelayaran itu menempatkan Ina di sebuah hotel Airport Regency Miami, sekitar 10 miles jaraknya dari sebuah lahan kosong di mana Ina ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri.
Dan hotel inilah yang akan menjadi bukti petunjuk penting untuk membuka misteri ini melalui sistem keamanan CCTV hotel. Hotel ini memiliki 16 kamera CCTV, tapi tidak memiliki kamera di dalam lift maupun di lorong lantai atas kamar-kamar dengan alasan demi menjaga privasi tamu hotel. We have 16 cameras covering the whole perimeter of the hotel. Those cameras have a motion sensor detector, and then we have 2 security guards at night and on duty, so we can see, anybody or anything that happens in the perimeter of the hotel. Polisi mulai mengumpulkan semua DVD rekaman CCTV dan memeriksanya satu persatu untuk mencari kemungkinan terdapat hal yang mencurigakan atau bukti kejahatan yang terekam terkait misteri Ina. Karena Ina sama sekali tidak ingat apapun yang telah terjadi padanya. Di rumah sakit ketika Ina mulai tersadar, ia mengatakan bahwa malam itu ia pergi dengan seorang teman ke restoran Coconut Grove. Dia ingat bahwa ia kemudian kembali ke hotel dengan menggunakan taksi sendirian. Lalu dalam kamera CCTV terlihat Ina keluar lagi pada pukul 3:33 dini hari dengan mengenakan jaket merah. 7 menit kemudian, ia terlihat kembali ke hotel pada pukul 3:40. Mungkin tampak aneh Ina pergi keluar pada dini hari. Namun Ina menjelaskan bahwa ia ingat waktu itu ia pergi ke pom bensin untuk membeli kartu telepon untuk menelpon ibunya di Ukraina. Saat kembali ke hotel, Ina tertangkap kamera sedang berjalan menuju lift di lobi pada pukul 3:41 pagi. Dan itulah terakhir kalinya Ina terlihat di kamera CCTV hotel. Polisi menduga bahwa kemungkinan Ina diserang di hotel. It's the last we see of her. So that's how we believe she was attacked in the hotel. Dan ingatan Ina selanjutnya, ia sempat tersadar sejenak di lahan kosong di mana ia ditemukan pada pagi itu. Tanpa ia ingat apa yang terjadi dalam lift. Dan mengapa ia ada di tengah lahan kosong di pinggir jalan tersebut. It was very cold. I remember it was like very, very cold and dark and cold. I couldn't stand up and I could not walk. The memory was not clear because I was in pain, in too much pain. My head was not working, absolutely. I was in shock. Dan yang menjadi misteri adalah bagaimana Ina bisa keluar hotel dan ditemukan di luar sana dengan kondisi mengerikan, tanpa terlihat jejaknya lagi yang tertangkap kamera hotel. Polisi pun nampak sangat bingung. Kemudian polisi menduga mungkin Ina telah dikeluarkan dan diturunkan melalui jendela kamarnya. Dan ternyata setelah diselidiki tidak ada bukti apapun bahwa Ina dikeluarkan dari jendela kamar. Ini adalah kasus yang memunculkan banyak pertanyaan hingga memunculkan pula banyak tersangka dalam kasus yang cukup membingungkan polisi ini. Kemudian teman Ina yang bersamanya pada malam dia diserang, yakni Peter Demolos, berusia 52 tahun, warga negara Yunani yang juga bekerja sebagai karyawan perusahaan pelayaran, menjadi orang yang dicurigai polisi. Why I have to worry? I don't worry. I know I am not on the crime. Peter bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Ia menerangkan tentang acara makan malamnya dengan Ina di restoran Coconut Grove. Lalu berpisah sekitar tengah malam dalam keadaan baik-baik saja. Dan Ina kembali ke hotel dengan taksi. Tetapi detektif Allen mengungkapkan fakta yang meresahkan bahwa Peter telah ditangkap hanya beberapa bulan sebelumnya. Setelah Peter dan Ina berselisih di sebuah klub malam. Orang yang dicurigai selanjutnya oleh polisi adalah George, seorang manajer hotel yang bertugas malam. George menarik perhatian polisi karena ia terlihat bersama Ina di lobi saat Ina kembali ke hotel setelah makan malam dengan Peter. Pada pukul 2:16 dini hari, terlihat Ina bersama George tertangkap kamera CCTV. Namun George menjelaskan bahwa ia berteman baik dengan Ina. Dan kala itu, ia membantu Ina yang sedang mabuk. Walaupun detektif Allen melihat di kamera bahwa Ina tidak terlihat sedang dalam keadaan mabuk. The very first time I met George Perez was, he looked at me and said, "Oh my God, I hate cops." Was I nervous?
Absolutely, I would have every right to be. So with that, he became my second suspect. Dan karena itulah George menjadi tersangka kedua setelah Peter. Mengingat sebagai manajer hotel memiliki kunci untuk sebuah ruangan dalam hotel. Kemudian satu bukti kuat telah muncul. DNA dari penyerang ditemukan dari tubuh Ina. Karena ternyata Ina tidak hanya dianiaya, Ina juga telah diperkosa. Kemudian sampel dari dua tersangka diserahkan untuk diperiksa. I saw dreams, I saw nightmares. For me, it was very difficult to realize what was the reality, what was not the reality. I remember, I guess, at least two other people. I don't remember the faces. I remember like a noise, and I remember a person like standing over you, putting like a pillow or something. And then it's dark, it's just like a feeling that you cannot breathe. Dengan samar-samar Ina mengatakan bahwa ia mengingat sepertinya ia dibawa ke dalam mobil, menuruni tangga dan dimasukkan ke dalam mobil dan diperkosa di kursi belakang mobil. Namun keterangan Ina tidak didukung oleh bukti kamera CCTV yang berada di tangga darurat. Detektif juga memeriksa sekeliling kamar Ina, namun tidak menemukan bukti petunjuk apapun bahwa kejahatan terhadap Ina telah terjadi di dalam kamarnya. Kemudian sebuah kejanggalan menimbulkan pertanyaan polisi saat Ina masuk lift pada pukul 3:41. Namun ia masuk ke kamarnya menggunakan kunci kartu elektronik menunjukkan ia masuk pada pukul 3:58. Jadi di mana Ina berada dan apa yang sebenarnya Ina lakukan pada jeda waktu 17 menit tersebut? Hal itulah memunculkan teori lain oleh kepolisian. Mungkinkah Ina adalah seorang PSK? Mungkin saat itu ia menemui pelanggan di kamarnya? Mungkinkah pertemuan itu menyebabkan penyerangan? They didn't tell me exactly, are you prostitute? Right? But the questions were like, if I ever had a sex for money, and if this kind of question, it was emotionally difficult. Seiring berjalannya penyelidikan, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ina adalah seorang PSK. Selama 4 bulan, kasus ini masih menjadi teka-teki. Dan pada bulan November 2005, 9 bulan setelah kejadian misterius yang menimpa Ina, kasus ini kian melamban dan menjadi kasus yang sulit terpecahkan. Hingga pada waktu ini, Ina mengajukan gugatan puluhan miliar terhadap hotel. I always kept hope that something would eventually solve the case. I don't like to give up. What happened in our hotel, it can happen in the best hotel in the world. Pihak hotel tentu saja menyangkal telah melakukan kesalahan dan membutuhkan penyelidik untuk membantah klaim Ina. Lantas pihak hotel segera menyewa penyelidik swasta profesional, yakni Ken Brennan. Pria tinggi bertubuh kekar yang hobi mengendarai motor besarnya dan banyak menghabiskan waktu di tempat fitness ini memiliki latar belakang yang mumpuni sebagai penyelidik swasta. Selama puluhan tahun ia telah berprofesi sebagai penegak hukum di Long Island, New York. Kemudian sebagai agen DEA di Florida dan sekarang bekerja sebagai penyelidik swasta. Doesn't like catching bad guys, That's quite rewarding in itself and something I've always, enjoyed doing, even when I was a youngster. This guy's going to drive me nuts. Most police officers don't like PI. They said, hey, listen, Alan, I'm not going to mess up your case. I'm not going to screw it up. If we're going to solve this thing, we're going to be a team. We're going to work it together. It was just something about him that was honest. I really felt that he was going to do what he said. Ken memberikan teori lain dalam memecahkan kasus ini. Detektif Alan dan Ken mulai bekerja sama untuk memecahkan misteri kasus Ina. Hal pertama yang dilakukannya adalah ia memeriksa hasil DNA dari 2 tersangka teman Ina, Peter Demolos dan manajer hotel George. Keduanya sama-sama negatif.
Dua tersangka itu pun dihilangkan dalam catatannya. Lalu Ken memulai kembali ke tempat kejadian Ina ditemukan, serta mewawancarai warga penduduk sekitar TKP. Hingga ia mencari tahu latar belakang Ina dan mengawasi gerak-geriknya. Ken kemudian mulai menduga bahwa kejadian itu bisa saja merupakan penipuan yang rumit untuk menggugat hotel. Dan pernyataan Ina tentang dua pria beraksen Spanyol yang membawanya dari hotel bukanlah petunjuk berarti bagi Ken. Ia menghilangkan keterangan Ina dalam catatan penyelidikannya. Lalu Ken kembali memeriksa seluruh video CCTV satu persatu selama berjam-jam dengan begitu teliti. Dan setiap tamu hotel kini menjadi tersangka potensial, termasuk pelayan dan staf hotel. Kemudian Ken menemukan rekaman video CCTV yang menarik perhatiannya. Ken fokus pada pria berkulit hitam dan bertubuh besar ini. Ken yakin bahwa sebagian besar teka-teki dalam misteri kasus Ina selama ini ada pada pria besar ini. Pria itu terlihat memasuki lift bersama Ina pada pukul 3:41 pagi. Kemudian keluar dari hotel dengan membawa sebuah koper pada pukul 5:28 pagi. Lalu sekitar 1 jam kemudian, pria itu datang kembali. Dia masuk hotel tanpa membawa serta kopernya. While I'm watching the video of this person, this large person, black person coming off the elevator, this was the defining moment in the whole case right here. Dan yang paling menarik perhatian bagi Ken tentang pria bertubuh besar ini adalah saat ia menyeret kopernya keluar dari lift, ia menarik dan mendorong koper itu nampak seperti koper itu sangat berat. Hingga ia harus menariknya dengan kedua tangannya. Padahal pria itu bertubuh tinggi besar. Rasanya tidak mungkin pria sebesar itu terlihat begitu berat membawa koper yang berisi hanya pakaian. Ken menduga pria itu terlihat begitu berat menarik koper tersebut karena di dalam kopernya berisi tubuh Ina. Namun dugaan Ken dianggap sulit dipercaya, bahkan banyak yang menertawakannya. Karena koper itu bukanlah koper berukuran besar. Begitupun menurut detektif Allen, yang menyebut itu adalah lelucon besar Ken. In fact, one of the owners said, "What the hell kind of an investigator are you?" He goes, "You're telling me it's this big black guy. Everybody else says it's, and she says it's two white Hispanic. You know, where's this coming from? You know, what kind of investigator are you?" And they all started laughing inside the room. And that's what really pissed me off. That I'm going to prove to these people that I'm right. I know I'm right. I could feel it. I knew this was the guy. I was going to catch this guy. He believes he kills her. Okay? He didn't stuff that girl in that suitcase thinking that she was alive. He stuffed her in there thinking she was a corpse. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Lalu Ken mengukur koper itu berukuran tinggi 29 inci dan lebar 19 inci seperti ini. Dan menurut Ken, ukuran koper itu cukup muat untuk memasukkan tubuh Ina. Untuk memastikan teori Ken, lalu di sebuah gedung latihan senam, seorang wanita yang bertubuh kurang lebih sama seperti Ina mempraktekkan apakah ia akan muat masuk ke dalam koper itu. Dan ternyata koper itu muat. Bahkan koper itu bisa ditarik sambil berjalan berkeliling. So I knew that she would fit. All I was doing is basically validating what my hunch. Ken menyimpulkan bahwa pria besar ini menyerang Ina beberapa saat setelah mereka memasuki lift bersama. Lalu dia menyeret tubuh Ina yang berada dalam koper itu keluar dari hotel dan membuangnya di lahan kosong, lalu kembali ke hotel. Namun yang menjadi PR kali ini, di manakah pria besar itu kini berada? Apalagi wajah dari pria itu tidak terlihat jelas di kamera. Lalu Ken kembali memutar video rekaman CCTV untuk melihat apakah pria ini terlihat berinteraksi dengan orang lain di hotel itu. Dan ia menemukan
bahwa pria itu berinteraksi dengan pria berkulit hitam lainnya yang sering memakai kaos dengan name tag, tetapi tidak terlihat jelas tulisan dalam name tag tersebut. Lalu Ken menghubungi orang-orang yang memiliki teleskop terkuat di dunia, yakni di NASA. Namun rupanya NASA tidak memilikinya. Ken kembali melakukan penyelidikannya. Ia melihat lebih teliti pada rekaman CCTV. Kemudian ia melihat tulisan Mercury di depan kaosnya. Dan melihat tulisan Verrado di belakang kaosnya. Lantas ia segera mencari tahu secara online di Google. Dan Ken mendapatkan jawabannya. Bahwa perusahaan Mercury membuat mesin tempel baru untuk kapal dengan nama Verrado. Dan faktanya terdapat pameran Miami Boat Show yang diadakan pada minggu yang sama saat kejahatan terhadap Ina terjadi. Dan Mercury adalah salah satu peserta utama dalam pameran kapal tersebut. Ken menduga bahwa pria bertubuh besar itu adalah teman kerja pria yang memakai kaos Verrado. Tetapi Ken kembali menemui jalan buntu saat ia mencari tahu pada perusahaan Mercury bahwa ternyata pegawai yang bertugas pada pameran tersebut tidak memakai kaos itu. Lalu beberapa hari kemudian pihak perusahaan Mercury menghubunginya dan memberitahu Ken bahwa orang yang memakai kaos Verrado adalah para karyawan yang bekerja di food court dalam pameran saat itu. Dan nama Verrado dicantumkan karena sebagai sponsor dan peserta utama pameran. Dan perusahaan yang mengelola food court pada pameran itu adalah perusahaan catering Centerplate. Centerplate mempekerjakan banyak orang dalam setiap acara-acara di banyak negara bagian. Namun perusahaan ini tidak mengetahui di mana para pekerjanya menginap, termasuk saat pameran kapal di Miami. Mereka tidak bisa memastikan apakah ada pegawai yang menginap di Hotel Airport Regency saat itu. Namun Ken diberitahukan bahwa pria dengan ciri-ciri tersebut memang ada bekerja pada saat itu. Namun tidak mengetahui jelas siapa namanya. Yang diingat bahwa dia dipekerjakan di New Orleans, Louisiana, dan di sanalah ia berasal. Perjalanan penyelidikan Ken terasa sangat panjang, namun ia berjuang keras untuk menemukan pria itu. Perburuan Ken pun berlanjut dari Miami menuju New Orleans. Dalam penyelidikan kali ini, Ken meminta bantuan Kapten Polisi New Orleans, Captain Ernest, yang dulu sempat dibantu Ken saat menangkap seorang perusuh yang berusaha melarikan diri di pesta terbesar New Orleans, di mana saat itu Ken kebetulan sedang berlibur dan berada di sana bersama anak-anaknya. I swore to him that anything he ever needed from me, I was there for him. Ken mulai menyelidiki tempat food court terbesar di sekitar New Orleans, seperti di Zifford Field, stadion bisbol liga kecil setempat, dan tentu saja di Superdome. Kemudian polisi New Orleans mengkonfirmasi bahwa pria besar misterius itu bekerja di Superdome, tepat saat bencana badai Katrina menyerang New Orleans. Ya, New Orleans mengalami hal tragis dan masa-masa sulit dengan kerusakan dahsyat akibat bencana badai Katrina pada waktu setelah pameran kapal di Miami dan pada saat penyelidikan Ken dimulai. Ken mulai berpikir apakah pria besar misterius itu masih hidup setelah bencana badai besar Katrina, ataukah masih ada, ataukah telah pindah. Kepolisian New Orleans kemudian memberitahu Ken informasi yang diharapkannya, bahwa pria misterius itu bernama Michael Lee Jones atau Mike Jones. Dari sini pekerjaan Ken mendapat lompatan besar dari spekulasi menjadi sebuah kepastian. Lantas ia kembali ke Miami menuju Hotel Airport Regency untuk mencari tahu registrasi atas nama Michael Lee Jones Jr. yang menginap saat itu. Dan ternyata nama itu cocok dengan yang ada dalam daftar tamu hotel tersebut. Bahkan pihak hotel juga memiliki catatan nomor plat mobilnya. Namun sayang, setelah Ken mencari informasi ternyata Mike Jones sudah tidak bekerja lagi di perusahaan catering Centerplate. Tapi Ken yakin bahwa Mike masih bekerja di bidang yang sama, tetapi bekerja pada perusahaan lain yang menjadi pesaing Centerplate. A lot of hard work, a lot of perseverance, but you need a lot of luck too. I'm so far into this investigation now, there's no way I'm going to let this guy go. I'm going to track this guy down.
Lalu Ken mengumpulkan daftar 10 perusahaan pesaing Centerplate untuk menggali lebih dalam. Setelah satu persatu diselidiki, ia akhirnya menemukan perusahaan bernama Ovation. Namun lagi-lagi, penyelidikan Ken tidak mudah saat ia berbicara pada CEO perusahaan Ovation yang tidak bersedia memberitahukan informasi tentang pegawainya bernama Mike Jones, kecuali bila ada surat perintah dari pengadilan. Lalu Ken segera dibantu oleh detektif Allen untuk memperoleh surat panggilan pengadilan tertuju pada Michael Lee Jones. Detektif Allen segera mengirimkan surat tersebut melalui fax pada CEO perusahaan Ovation. Dan akhirnya perusahaan itu merilis informasi tentang Michael Lee Jones. Dan saat ini Mike bekerja di Taman Bisbol Liga Kecil di Frederick, Maryland. Lalu detektif Allen membantu Ken untuk berusaha mengumpulkan bukti sampel DNA Mike. Walaupun detektif Allen tidak meyakini bahwa Mike adalah pelakunya. Tetapi Ken sangat yakin bahwa ia telah menemukan pelakunya, yakni Mike Jones. Kemudian detektif Allen terbang dari Florida untuk menemui Mike di Stadion Bisbol Liga Kecil. He was soft-spoken. He appeared to be educated. Oh, he's staying cool as a cucumber. He's just very relaxed, leaned back in the chair. No hiding or stuttering, looking for something. Okay. So I said, do you have any sex with European women? And he says, yes, but it was with a German woman at the ocean. Was it a Russian girl? Was it at the hotel? And he's completely denying it. And he sounds credible. He's being totally cooperative. So I came out and eventually said, I'm working a rape case where the girl was beaten and left for dead. Did you do it? And he says, well, no, of course not. And then I asked him, would you be willing to give a DNA specimen? Because I have specimens from the rape. And he said, absolutely. Butuh waktu berbulan-bulan dalam pemeriksaan tes DNA. Sementara Ken menghubungi polisi Frederick, Tom Chase, untuk memberitahukan bahwa ia sedang mengerjakan kasus pemerkosaan. Dan ia yakin bahwa pria itu adalah pemerkosa berantai atau mungkin juga pembunuh berantai. Cukup menarik minat Tom Chase untuk turut menyelidikinya, yang mungkin saja terjadi hal yang sama di wilayahnya. Tidaknya mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui pria itu ada di wilayahnya. Lantas polisi pun mengawasi Mike mulai perjalanan pulang pergi saat Mike bekerja. Namun Ken tidak puas hanya sekedar mengawasinya dari jauh. Ia lalu pergi sendiri ke Maryland untuk menemui langsung Mike. And I interviewed him for 3 successive days. He says, listen, I don't know what you're talking about. Yeah, I was at the boat show. Yeah, I hooked up with a couple girls while I was there, but I don't know anything about this Russian girl. Are you believing him? No. If he had nothing to do with it, why would he talk to me for 3 days? The reason why he talked to me for 3 days is because he knows that I know more about this case than anybody did. So he's trying to find out from me, how much he has to worry. Let me tell you something. I know you did this. I said, this ain't like in a bad dream where you're just going to wake up and it's going to be over. I said, take a good look at my face. I said, because you're going to see this face again. I said, because I'm coming for you. Sebelum hasil DNA muncul, Ina bertemu dengan detektif Allen. Ia memberitahukan sesuatu yang cukup mengejutkan. She came to my office and said she didn't know if she was dreaming or if it was a reality, but she remembers being in the hotel room and sitting on the bed, and across from her was a black male. Lalu detektif Allen menunjukkan barisan foto-foto pria pada Ina, termasuk foto Mike Jones di dalamnya. Dan Ina menunjuk foto Michael Lee Jones. Lalu hasil DNA pun muncul. Ternyata hasilnya cocok. Hasil tes DNA itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah Michael Lee Jones, sesuai yang diyakini Ken selama ini. Dan itu cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Detektif Allen kembali terbang ke Frederick, Maryland. Ia, Ken, dan Departemen Kepolisian Frederick bersama-sama segera menuju kediaman Mike untuk menangkapnya. And we go to his apartment. There he is. We knock on the door, and
comes to the door and he answers, and we look at each other face to face, and I said, I told you I'd be back. Di ruang interogasi, Mike Jones dicecar sejumlah pertanyaan oleh detektif Ellen dan Ken Brennan. Talked to her, started telling me something about she was disabled, she got hurt on some cruise ship or something. Look at these. I didn't do that. You were there. I didn't do that. Once we started to throw the fact that, obviously he was under arrest for this kidnapping or rape, his story changed. Mike mengaku ia dan temannya yang memakai kaos Mercury Verado pergi ke klub penari tak berbusana malam itu. Dan setelah kembali ke hotel, ia melihat Ina di depan hotel bersama beberapa wanita lain. I mean, obviously they were hookers or whatever. And, we were talking, they were like, we want to have some fun. And then what happens next? Do you go to her room? She go to your room? Went to her room. You went to her room? Mm-hmm. And then, she whispers in my ear $100. So we did it, and I gave her $100, and I left. Tapi ternyata kamera CCTV hotel menunjukkan hal yang berbeda. Memang benar ia dan temannya sedang berbicara dengan beberapa wanita pada pukul 3:33 dini hari, ketika Ina membeli kartu telepon. Tapi lihatlah, Ina berjalan dengan cepat tanpa pernah berbicara dengan siapapun. Then what happened after that, after you had sex with her? Went back to my room. So you don't know what happened to her. That's what you're telling me, right? Yes, sir. I didn't hurt her in any kind of way. Kemudian fakta lain menunjukkan bahwa Mike Jones terlihat bergegas pergi membawa koper pada pukul 5:28 pagi. Dan kembali ke hotel 1 jam kemudian tanpa membawa koper. Padahal ia check out dari hotel 2 hari kemudian. I took my downstairs and put it in the trunk. I think I went to 7-Eleven or something for a soda. Middle of the night. Not in the morning when you're checking out. Because I wasn't even sure if I was going to sleep. I wasn't sure when we were checking out. I couldn't remember if we were leaving that day or the next day. I wasn't sure. Mike Jones menjelaskan berputar-putar. Ia mencoba terus menyangkalnya, terutama tentang mengapa kopernya begitu berat. Dan semua keterangan Mike Jones nampak sangat tidak masuk akal. Even though he's calm and he's cool and he looks like he hasn't done a thing in the world, it was my job to be able to show that he's a liar. How much clothes did you have? Did you have like bowling balls in it? How heavy was it? Was it fairly light? Yeah, it was heavy. I had a bunch. I had my Xbox in there, all kinds of Yeah, Xbox was in there. Anything else? Your clothes? clothes. How many pairs of shoes? Books. I read a lot. What kind of reading do you do? Science fiction. What was the name of the books you would read? I have no idea. Everything you're saying doesn't add up. What It doesn't doesn't add make up? sense. What doesn't make Your sense? timeline stinks. Your story stinks. The whole story stinks. Any of the things he was talking about made absolutely no sense whatsoever. Who goes and leaves, takes their clothes out to the car 2 days before they check out? Nobody. Who's 6'4", weighs 380 pounds, has some underwear and an Xbox in a suitcase and needs 2 hands to pull it out of a crack? Nobody. Doesn't make sense. Doesn't make sense because it's all bull. What is true is that he already beat this girl. He's dragging her out. He's gone for an hour because he's looking to play for a place to dump her because he thinks she's dead. Tapi setelah 1 tahun menyelidiki, Ina tidak menerima teori Ken. Ina bertahan pada ceritanya bahwa serangan itu terjadi di kamarnya. Pernyataan Ina sangat sulit untuk dipercaya karena pernyataannya sering berubah-ubah akibat ingatannya yang buram dan trauma benturan kepala yang dideritanya. Yang kemungkinan Mike Jones telah memberinya obat penenang hingga ia tak sadarkan diri. Hingga Ina menjadi saksi yang lemah untuk melawan Mike Jones, yang tetap menyangkal atas tuduhan yang dituduhkan padanya. Bukti koper pun tidak juga bisa ditemukan. I know the victim said that she believed that it happened in her room, but the evidence doesn't present it to be that way. What the evidence presents is that she was in her room, but somehow or other, I don't know if she was drugged or he convinced her to have a drink with him or something, but somehow or other they ended up in his room, which is on the next floor up. And they end up in his room, and I believe that's where the sexual assault. I didn't go to nobody's room.
I remember myself going into my room. That's what I remember. She did give contradictory statements. The prosecutor's office was uncomfortable with the fact that Ina's memory was in bits and pieces. With jurors, it's hard really to predict the way they would feel, the way it comes out. It may throw some doubt. Pengacara pembela Mike Jones menegaskan bahwa mereka tidak dapat membuktikan kasus ini. Walaupun ada bukti DNA, namun belum tentu itu pemerkosaan. Dan belum tentu pemukulan itu dilakukan oleh Mike Jones. We believe that they couldn't prove the case beyond a reasonable doubt. The Miami-Dade Police Department, I think, the detectives there believe that since they had DNA and a suspect to match, that he must have been the one who did the rape and the beating, but there's no evidence that he did that at all. Hal itu membuat pihak kantor kejaksaan merasa berat untuk bisa memenangkan kasus ini jika dibawa ke pengadilan. Hingga akhirnya membuat kesepakatan dengan jaksa Miami, di mana Mike mengaku bersalah atas satu tuduhan pelecehan seksual dengan hukuman penjara hanya 2 tahun. Dan itu tentu saja membuat semua orang yang terlibat dalam kasus ini merasa sangat kesal. I was upset. Oh no, you can't let this guy out. I'm not familiar with the justice system, but I was upset, I'm sorry. Yes, I was upset. Namun tidak bagi Ken Brennan. Ia mencurigai bahwa ini bukanlah kejahatan pertama dari Mike Jones. Ken meyakinkan polisi Miami untuk memasukkan DNA Mike Jones ke dalam sistem indeks DNA atau CODIS, sebuah database nasional FBI yang mereka lakukan pada akhir 2006. I said, hey, listen, don't worry about it. He's done this before. I said, look how nonchalant this guy is. I said, he believes he murdered this girl. Stuffed her in a suitcase, and he's looking to dump her. And look at the way he walks off the elevator and walks through like he's whistling, like he doesn't have a care in the world. He's done this before. Don't worry about it. Trust me. You take his DNA, put it into CODIS, you're gonna get another hit. Dalam beberapa tahun, 3 hasil baru muncul untuk DNA Mike Jones. Di antaranya, sebuah kasus di Colorado Springs dan 2 kasus di New Orleans. Detektif Terry Thompson dari Unit Kejahatan Seks Departemen Kepolisian Colorado Springs menerima telepon pada tahun 2007 yang memberitahunya bahwa ada kecocokan DNA di CODIS yang menghubungkan dengan kasus tak terpecahkan di bulan Desember 2005. I was notified by them that they had DNA that had matched my case. Dalam kasus itu, Jennifer Rosler berusia 41 tahun terlihat meninggalkan toko swalayan hanya beberapa menit sebelum dia diserang. Jennifer berjalan sendirian pada sekitar pukul 2:30 dini hari. Kemudian ia menerima tumpangan mobil dari orang yang baru dikenalnya dan mengantarkannya menuju apartemennya. Setelah sampai, pria itu lalu memintanya air minum. Kemudian Jennifer memintanya untuk segera pergi setelah ia memberinya air minum. Namun pria itu kemudian melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dan di saat ini, Mike Jones sedang berada di Colorado untuk bekerja di Colorado Springs World Arena pada Desember 2005. 9 bulan setelah kejadian tragis yang menimpa Ina di Miami. He traveled all over the United States for his job, and he was good at being a rapist. When I asked him, you need to leave. I was going to go to bed. And he just... And then he sexually assaults her at that point. He wasn't nervous. He was calm. It was like we was on a date. And Terry, I knew this happened before. I had a feeling this has happened before because he was too calm. I just want you to catch this guy. Lalu 2 kasus di New Orleans yang cocok untuk DNA Mike Jones adalah yang menimpa seorang wanita yang setuju untuk dipanggil Rachel. Ketika ia mengunjungi New Orleans untuk festival musik jazz pada Mei 2003, pria itu menawarinya tumpangan, lalu dia pergi ke daerah terpencil dan menyerangnya. Bukti yang cukup meyakinkan terhadap Mike Jones adalah sketsa yang digambarkan Rachel yang dibuat dengan polisi New Orleans dari pria yang memperkosanya. I screamed.
everything I had, and the reality was just there was nobody there. Dan korban kasus kedua di New Orleans, yakni Lorraine, juga memiliki cerita serupa bahwa ia telah diperkosa pada bulan Juni 2003 oleh pria yang menawarinya tumpangan dan mengancamnya akan dibunuh jika ia melaporkannya pada polisi sambil menodongkan pisau ke tenggorokannya. Pada bulan Juli 2008, ketika hukuman penjara Mike Jones akan segera berakhir untuk kasus Ina Budnicka, Mike diekstradisi ke Colorado Springs untuk diadili dalam kasus dengan Jennifer Rosler. Namun berita duka datang dari Jennifer. Ia meninggal karena penyakit yang dideritanya, hingga ia tidak lagi bisa bersaksi. When she died, the case didn't die for me. I wanted to see it through for her and for the other victim. There was never any hesitation to go and testify against this man. I was more than happy to be there. It looked almost identical to what Michael Lee Jones looked in the courtroom. Seeing that sketch next to his face, it was extremely satisfying. I just felt like, yes. She was able to describe exactly what had happened to her 6 years later, in full detail of what had happened without a doubt. Lalu jaksa meminta Ina Budnicka dan detektif Aaron untuk menjadi saksi di pengadilan melawan Mike Jones. Just to look into his eyes and just, I had a question. Why me? What did I do? Mike Jones mengaku tidak bersalah dalam persidangan. Ia mengatakan bahwa hubungan dewasa itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tetapi hasil DNA dari banyak wanita yang semuanya mengklaim bahwa itu pemerkosaan telah membuat para juri tidak mempercayainya. Within a couple hours, the jury came back and said he's guilty. Michael Lee Jones dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. And I feel happy that the criminal is where he's supposed to be, and he never gonna hurt nobody. This is painful and as traumatic and embarrassing as all of that might be. You have to do that because you just don't. You never know how many other women may have been impacted by this person. Because I can only do the investigation and make an arrest, but they're the ones that put them in prison. The victims are the heroes here. They're the ones that have to get on the stand and say, this is what this guy did to me. Dan inilah sejumlah referensi dari dokumenter kisah nyata K-Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.